Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi amarana al-ihtisama bihablillahi matin. Salatu wassalamu ala sayyidil mursalin Muhammadin wa ala alihi wa ashabihil mujahidin at-tahirin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ilma warzuqni fahma birahmatika ya arhamar rahimin. Liridhaila wa li syafa'ati Rasulillah wa li kulli niyatina as-salihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين رب اغفر لي ولوالدي ولجميع المؤمنين آمين. Bapak Ibu dan teman-teman rahimakumullah, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah atas karunia nikmat yang sangat luar biasa. Di antaranya dan yang paling utama adalah nikmat hidayah atau petunjuk dari Allah. Tanpa hidayah, kita tidak akan menemukan jalan terang Islam. Kemudian Allah juga mengkaruniakan nikmat taufik, inspirasi dan inner drive, dorongan-dorongan dari dalam, motivasi untuk beribadah dan berbuat kebaikan. Kalau bukan karena hidayah dan taufik dari Allah Subhanahu wa taala, berat rasanya kita bangun pagi untuk beribadah, apalagi ditambah dengan ngaji. Ada 1001 alasan. Tapi alhamdulillah berkat hidayah dan juga taufik dari Allah Subhanahu wa taala, ada 2001 alasan juga untuk semangat beribadah dan juga ngaji. Sebuah anugerah yang harus kita syukuri, sekaligus juga kita ikhtiari agar kita bisa istiqomah. Allahumma amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu, kita lanjutkan ngaji kitab Nashaikhul Ibad. Kita sudah sampai di bab ketiga, makalah ke-6. Kadang-kadang suka ada yang tanya, ini berarti ada yang ngikutin pakai kitab. Monggo silakan. Kalau Bapak Ibu, oh ya saya jadi kepikiran, kalau Bapak Ibu kepengen punya kitabnya mungkin nanti bisa dikoordinasi ya. Atau bisa order di Shopee. Kalau enggak ya dia mengkoordinir satu order nanti bisa dikirim. Orang dulu itu kalau ngaji Bapak Ibu, itu harus megang kitab atau bukunya. Meskipun al-ilmu fis sudur la fis sudur, ilmu itu ada dalam hati, tidak ada tulisan. Tapi barokahnya kitab tulisan itu juga sangat luar biasa. Itu sebagai penyambung, ya, penyambung kita dengan para guru dan wabil khusus kepada penulis kitab tersebut. Makanya orang santri-santri dulu itu kekayaan terbesarnya adalah kitab. Bapak itu masih nyimpen sampai 2 lemari besar kitab-kitab beliau. Yang kalau saya pulang, waktunya agak senggang, saya buka-buka kitab Bapak. Masya Allah. Cintanya pada ilmu luar biasa. Baik. Makalah yang ke-6 bagian pertama. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal maqalatus sabi'atu, inilah makalah yang ke, oh maaf.
Wal maqalatus sadisatu, inilah maqalah yang ke-6. An Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an. Diriwayatkan dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an. Abdullah bin Mas'ud adalah salah satu sahabat utama Rasulullah. Badannya kecil, tapi ilmunya besar. Pernah suatu saat beliau dibully. Rasulullah tidak rela. Rasulullah bersabda, sesungguhnya Abdullah bin Mas'ud jauh lebih besar daripada kalian. Karena ilmunya. Beliau dikenal sebagai salah satu sahabat yang ahli fikih dan ahli tafsir. Para sahabat, bahkan termasuk sahabat utama seperti Umar bin Khattab, kalau mau bertanya tafsir dari ayat-ayat Al-Quran, salah satu yang ditanya adalah sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Salah satu pelajarannya berarti orang yang mulia di sisi Allah itu bukan karena badannya besar atau kecil, six pack atau tidak, ganteng atau biasa aja, nggak ada yang jelek lah ya, biasa aja gitu mungkin. Kaya atau miskin, ya nggak penting-penting amat. Di mata Allah yang penting adalah indallahi atqakum, yang paling bertakwa di antara kalian, dan salah satu tandanya adalah ilmu, khususnya ilmu agama yang bermanfaat. Abdullah bin Mas'ud berkata, kam min mustadrajin. Betapa banyak orang-orang yang ditipu atau tertipu. Ini nanti istilah mustadrajin, satu akar kata, dan istidraj. Istidraj itu adverb, adjektifnya, kata sifatnya. Ay ma'khudin, maksudnya mustadraj itu atau orang-orang yang tertipu itu adalah orang yang diazab qalilan, sedikit demi sedikit, bini'amati, dengan nikmat, biaksariha, maksudnya adalah dengan besarnya nikmat atau banyaknya nikmat, alaihi, atas orang tersebut. Ya, makalahnya pendek, ini bagian pertama. Kam min mustadrajin bin ni'mati alaihi. Ini kalau buat kultum ini pasnya. Betapa banyak orang yang betapa banyak orang yang diadab, betapa banyak orang yang tertipu atau ditipu, mustadraj, dengan cara diadab sedikit demi sedikit dengan kenikmatan yang banyak. Maksud bagaimana maksud? Bapak, Ibu, dan teman-teman rahimakumullah, tidak ada orang yang nggak senang kalau dapat nikmat dari Allah. Betul. Nggak ada orang yang nggak senang. Betul. Rezeki yang banyak. Kalau ditanya, Bu, Pak, kepengen rezeki yang sedikit apa yang banyak? Banyak. Oh iya, Pak Cita yang menjawab paling keras. Bagus, dapat bonus. Kalau ditanya Pak Cita mau dapat bonus yang biasa-biasa saja atau yang luar biasa? Luar biasa. Luar biasa. Ya. Kalau ditanya mau keuntungan dari jualan yang pas-pasan atau yang banyak, pasti jawabnya semuanya yang banyak. Itulah manusia. Kalau nggak begitu, nggak manusia. Ya, manusia pasti kepengen kalau ditanya rezekinya yang banyak, duitnya yang banyak, gitu ya.
Tapi hati-hati wahai manusia. Abdullah bin Mas'ud, sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an mengingatkan kita. Di antara orang yang mendapatkan rezeki yang banyak, sekali lagi diulangi, tidak semuanya ya. Di antara orang-orang yang mendapatkan rezeki yang banyak, itu sesungguhnya adalah orang-orang yang mustadrijun atau orang-orang yang tertipu. Istidraj. Kenapa tertipu? Karena sungguh malang nasibnya dia, dikasih rezeki oleh Allah, tapi justru dia semakin menjauh dari zat yang maha pemberi rizki atau Ar-Razzaq, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Bayangkan, ada orang dikasih uang, dikasih harta yang banyak, tapi justru tambah maksiat. Tapi justru tambah jauh dari beribadah kepada Allah. Tapi justru semakin melupakan zat yang memberi rezeki tersebut. Kan namanya tertipu itu. Ya. Tertipu karena membuat dia masuk ke dalam kubangan laknatullah. Laknatnya Allah. Nggak usah jauh-jauh dalam praktek kehidupan kita saja. Misalnya ada anak yang diistimewakan sama orang tuanya, dicintai, dilimpahi dengan berbagai macam kesenangan yang menjadi kesukaan dia. Tapi semakin dikasih hadiah, semakin ditambah kasih sayangnya oleh orang tuanya, dia malah semakin menjauhi orang tuanya, semakin membenci orang tuanya. Semakin mengingkari perintah-perintahnya. Kira-kira dia sedang semakin mengambil hati orang tuanya atau sedang menyakiti orang tuanya. Dia sedang menyambut masa depan yang lebih cerah atau sedang membuat kuburan untuk dirinya sendiri. Jawabannya yang kedua pasti. Ya, nggak usah jauh-jauh di kantor kita misalnya. Ada atasan yang begitu sayang dengan kita. Ada yang bisik-bisik dalam hatinya. Sayang. Boro-boro sayang, Pak. Jangan begitu. Kadang-kadang Sayang kok, Pak. atasan kita itu sayang, tapi kadang-kadang kita nggak tahu. Sayang banget. Wes, rasati terus-terus ke. Hewani neng grup. Jadi kadang-kadang kita nggak tahu saja Pak Cita. Beliau sayang sekali dengan Pak Cita. Ya. Ada atasan yang begitu sayang dengan kita, tapi justru malah kita semakin membencinya, semakin menjauhinya. Bagaimana perasaan atasan kita? Ya. Apa yang akan terjadi berikutnya? Hari yang terang benderang atau gelap gulita? Ya kan? Ya, banyak kisah, banyak contoh orang-orang yang dibanjiri dengan nikmat, tapi justru semakin bertambah nikmatnya, semakin menjauh dia dari Allah. Itulah istidraj. Dan itulah orang-orang yang tertipu. Dan itulah yang sesungguhnya nikmat itu menjadi azab. Loh, ternyata. Kalau ditanya, kau pengen uang sedikit apa banyak? Banyak. Pelan-pelan dan hati-hati. Kadang-kadang buat sebagian orang, uang semakin banyak, harta semakin banyak,
justru itu azab yang semakin banyak. Karena dengan uang yang semakin banyak, jabatan yang semakin tinggi, justru dia semakin jauh dari Allah. Justru dia semakin melupakan Allah. Contoh yang sangat fenomenal tentu adalah kisah tentang Qarun di zaman sebelum Kanjeng Nabi Muhammad. Dan Sa'labah, seorang yang hidup di zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu yang paling populer. Sa'labah dulu waktu miskin, rajin ke masjid, rajin ngaji. Dan berarti yang ngaji ini yang miskin-miskin bukannya. Waktu masih jadi sales eksekutif, waktu masih jadi manajer, wah rajin sekali jamaah, rajin sekali ngaji di embun pagi. Oh enggak ya, dulu ini bukan lagi ngomongin sekarang. Tapi begitu dia promosi, begitu dia menjadi, nggak usah nyebut jabatan lah, nanti Pak Cita jadi ini tergoda untuk memikirkannya tidak. Pokoknya semakin bertambah nikmat duniawinya, justru semakin melupakan Allah dan juga amal-amal salih. Sa'labah waktu miskin rajin banget ke masjid, rajin banget ngaji dengan Rasulullah dan minta doa kepada Rasulullah. Didoakan oleh Rasulullah agar rezekinya berlimpah, lalu Sa'labah ternaknya sukses, semakin hari semakin banyak, semakin bertambah ternaknya, semakin dia jarang ke masjid. Asalnya ke masjid jamaah 5 kali dalam sehari, di soft terdepan, lama-lama hanya menjadi sekali dalam 5 hari. Nah, ini kebaliknya ekstrim. Biasanya sehari 5 kali, ini jadi 5 hari sekali. Lama-lama bahkan Jumatan saja nggak sempat. Dengan alasan ngurusin kambingnya. Yang semakin banyak, ngurusin pekerjaannya, kantornya, jabatannya semakin banyak, tanggung jawabnya semakin besar. Hati-hati ini. Inilah salah satu tanda-tanda istidraj. Maka Bapak Ibu jangan terlalu silau. Jangan terlalu euforia yang berlebihan. Punya harta yang banyak, alhamdulillah. Tapi cobaannya justru di harta itu, apakah harta itu menjadi membuat kita menjadi semakin dekat dengan Allah? Atau justru sebaliknya malah menjadi semakin jauh? Punya jabatan itu bagus. Kalau jabatan itu menjadi semakin dia banyak manfaatnya dan semakin dekat dengan Allah. Bukan sebaliknya. Jangan terlalu silau karena kepada orang yang kaya, kepada orang yang punya jabatan, kepada orang yang punya kemuliaan dunia, kepada mereka Allah memberikan ujian. Apakah itu menjadi nikmat atau menjadi laknat? Apakah itu menjadi anugerah karunia yang penuh dengan ketaatan kepada Allah atau menjadi istidraj yang menjauhkan dia dari Allah? Ya. Jadi buat kita waspada. Setiap kali mendapatkan nikmat, ini membuat saya semakin dekat dengan Allah apa enggak ya? Membuat saya semakin banyak menebar manfaat atau tidak ya? Untuk kebaikan. Ya. Di sisi yang lain kita juga jangan terlalu berlebihan mengagung-agungkan orang yang punya kenikmatan-kenikmatan dunia, jangan terlalu apalagi sampai iri dan dengki ya. Jangan terlalu mengistimewakan, biasa saja. Dalam hati kita berpikir, wahai saudaraku, aku ikut gembira dengan semua nikmat yang telah engkau terima, tapi aku juga berdoa
Mudah-mudahan nikmat itu membuat engkau semakin dekat dengan Allah, bukan sebaliknya semakin jauh dengan Allah. Ya, jadi ciri yang paling gampang untuk melihat ini istidraj. Satu, nikmat dunia terus bertambah, berlimpah. Meskipun tidak semuanya orang yang berlimpah dunia kemudian istidraj ya. Tapi bagian dari istidraj itu pasti diantaranya adalah bertambahnya, berlimpahnya nikmat dunia. Pada saat yang bersamaan, dia tidak merasa bersyukur kepada Allah atas nikmatnya tersebut. Karena tidak bersyukur, maka tidak perlu merasa berterima kasih kepada Allah, maka dia semakin menjauh dari Allah karena menganggap ini adalah usahanya sendiri, kerja kerasnya sendiri. Akibat yang lain adalah dia akan terlalu mencintai harta dunia secara berlebihan. Akibat yang lain adalah kikir, bakhil, pelit, cetil. Karena merasa bahwa ini usaha saya, ya saya menikmati, enak aja kamu minta-minta, enak aja sedekah. Kerja dong, usaha dong, kerja keras dong. Ya, makanya kuliah yang tinggi, malah memaki-maki. Akibatnya yang lain, maka hatinya menjadi keras. Tidak bisa diberi nasihat. Karena merasa dia sudah jadi orang hebat. Akibat yang lain, dia tidak bertaubat atau menunda taubat. Dia tidak taat atau menunda ketaatan. Akibat yang lain, dia lupa bahwa ada hari esok. Lupa akan kematian. Oh, bahaya kan? Sudah sampai kemana-mana kan? Akibat yang lain kalau sudah lupa kematian, ya pikirannya dunia saja. Ya sudah, pelan-pelan dia tercerabut dari akar keimanan. Naudzubillah sumartu. Bapak Ibu, mudah-mudahan kita semua terhindar dari ciri-ciri orang yang istidraj, orang yang mendapatkan nikmat, tapi semakin jauh meninggalkan Allah. Naudzubillah sumartu. Naudzubillah. Demikian ngaji hari ini. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kekhilafan. Allahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun Bapak Ibu. Monggo kalau ada komentar, pertanyaan, masukan. Sampun cekap nggih. Enak yo ngaji Al-Qur'an sambil keliling-keliling iso ngaji. Insyaallah. Terima kasih Bapak Ibu. Mudah-mudahan yang sedang sakit segera disembuhkan. Amin. Sehatkan Amin. Ibu Bansa Amin. dan semuanya. Bapak Ibu semuanya. Ini aja Amin. Baca Al-Fatihah buat saudara-saudara kita yang sedang sakit ya Bapak Ibu. Inggih. Al-Fatihah. Mohon maaf hari Minggu kemarin nggak jadi sowan ke Kudus karena satu dan lain hal tiba-tiba mendadak